Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati dengan NIM akhiran 091. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu etika aparat penegak hukum dan kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Pembahasan ini bukan hanya teori, tetapi akan saya hubungkan dengan satu studi kasus nyata yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Saya juga akan menyelipkan beberapa adigium atau pepatah hukum Latin sebagai penguat nilai-nilai universal dalam keadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya semua tindakan aparat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Namun hukum tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan etika, integritas, dan kepercayaan publik. Salah satu adigium hukum terkenal adalah Fiat Justitia Ruat Caelum, keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Adigium ini menegaskan bahwa keadilan harus dipertahankan meskipun situasinya sulit atau penuh tekanan. Disinilah Pancasila menjadi kompas moral bagi aparat penegak hukum. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Aparat wajib menunjukkan moralitas dan kejujuran. Tugas mereka tidak hanya menegaskan hukum, tetapi juga menunjukkan nilai ketuhanan dalam setiap keputusan. Honesty fever, hidup secara jujur. Tanpa kejujuran, hukum kehilangan wibawa dan kepercayaan publik ikut runtuh. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan hukum harus menjunjung martabat manusia. Tidak boleh ada kekerasan yang tidak perlu, tindakan sewenang-wenang, atau penyiksaan. Neminem leader, jangan merugikan orang lain. Satu tindakan tidak manusiawi bisa merusak citra hukum secara nasional. Sila persatuan Indonesia. Kepercayaan publik adalah fondasi persatuan bangsa. Ketika aparat bertindak tidak etis, dampaknya bukan hanya pada korban, tapi juga pada stabilitas dan persatuan masyarakat. Salus populi supramelix exco. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Aparat harus objektif, transparan, dan tidak memihak. Mereka wajib mendengar semua pihak sebelum mengambil keputusan. Audi et alteram partem, dengarkan kedua belah pihak. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum harus adil untuk semua tanpa pandang bulu. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Studi kasus aktual, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat viral pada tahun 2024 sampai 2025. Semua warga melaporkan kasus penipuan, tetapi laporannya tidak diproses secara semestinya. Muncul dugaan bahwa oknum aparat menerima uang damai, sehingga proses hukum menjadi kabur dan merugikan pelapor. Kasus ini merusak citra lembaga penegak hukum karena laporan masyarakat diabaikan, proses hukum tidak transparan, aparat dianggap tidak netral, dan kepercayaan publik ikut merosot. Analisis kasus dalam perspektif Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Aparat tidak menunjukkan sikap jujur dan amanah. Tindakan menerima uang damai bertentangan dengan nilai ketuhanan dan moralitas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelapor dirugikan karena haknya atas keadilan tidak dipenuhi. Ini menunjukkan kurangnya sikap adil dan beradab dalam penanganan laporan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Perilaku tidak profesional menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan dan merusak persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Keputusan yang dipengaruhi kepentingan tertentu menunjukkan bahwa aparat tidak objektif dan tidak mengedepankan kebijaksanaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum menjadi tidak setara. Pelapor yang seharusnya mendapatkan pelayanan dan perlindungan justru dipersulit. Solusi dan upaya perbaikan. Yang pertama, memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar pelanggaran etika dapat dicegah lebih awal. Yang kedua, transparansi dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari pelaporan hingga penyelidikan. Yang ketiga, sanksi tegas bagi oknum pelanggar agar ada efektif jera dan pemulihan integritas institusi. Yang keempat, membangun budaya anti korupsi berdasarkan nilai Pancasila sehingga aparat bekerja dengan integritas bukan kepentingan pribadi. Seluruh langkah ini sejalan dengan semangat Fiat Justitia Ruat Caelum. Sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Demikian pembahasan mengenai etika aparat penegak hukum dan kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila, lengkap dengan studi kasus aktual. Semoga pembahasan ini dapat memperkuat pemahaman kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman etika yang harus dijalankan oleh setiap aparat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.